Aku tahu kau itu pasti lagi ketakutan, menggigil, takut. Aku tahu gitu ya. Gak usah kau hubungin sana sini. Udah gak ada yang mau denger. Udah gak ada yang mau ikut campur membela kau ya. Kecuali si tante itu. Tante juga berhenti ya. Gak usah mempermalukan diri ya. Bawa ke sana sini. Sana gak ada yang mau denger. Yang akhirnya tante dibully di belakang loh. Siapa sih dia? Aku tinggal jawab ya bukan siapa-siapa. Lalu tante, jangan tante memprovokasi atau memfitnah aku ikut-ikutan bahwa apa yang terjadi di hidup dia itu aku yang bikin susah. Nggak ada, aku ini bukan siapa-siapa tante ya. Udah kau berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan masalah kau ringan. Guys, jangan selalu bertanya sama aku, kenapa sih biadab foto kaki di pesawat tapi dia ada di Blok M, di Blok M, Jakarta. Mungkin sekarang dari rumah dia ke Jakarta bisa naik pesawat. Ambil positifnya aja begitu. Terus katanya si Mail repost ya. Kalau aku konsisten, aku nggak mau nyerang Mail, aku cuma mau berpesan ke Mail, Mail jaga diri ya. Aku tahu kamu hanya korban perbuatan keji, manusia keji ya. Mail jaga diri, oke? Aku nggak mau nyerang kamu karena kamu bukan lawanku. Dan lagian lagi-lagi aku miring lagi ya. Dan lagian aku cuman mengingatkan, membuka mata pikiran kalian kalau ada yang ingin berusaha mencoba mengelabuhi, memanipulasi apalah namanya, persamaan katanya berita-berita karena dia dipanggil untuk di LP gitu ya. Sebetulnya nggak penting juga ya mau viral mau enggak, hukum tetap hukum, tegak lurus guys. Miring kesini sekarang. Dan aku tuh merasa gak enak. Dan aku tuh merasa guys, aku tuh sudah sebentar lagi aku sebentar lagi udah gak mau membahas lagi si biadab, karena aku merasa balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dari yang aku bayangkan. Aku akan let go sebentar lagi. Mungkin aku sudah tidak ingin membahas dia lagi, tetapi poin dari permasalahan aku nyikat dia ini, jangan sampai dia mempunyai image yang kalian yakini bahwa dia itu bisa berbuat seenaknya. Dan yang terpenting, sampai kapan negara takut atau negara terus ditakut-takuti oleh bayangan manusia biadab ini ya. Gak ada yang perlu ditakutin, dia bukan siapa-siapa. Terakhir deh nih ya, jangan dia bilang aku halu untuk ikut campur urusan preskon anaknya. Gak ada yang halu, gak ada yang mau ikut campur juga. Aku cuman menunjukkan ke kalian semua netizen bahwa ucapan dia itu bual ya. Ingat waktu dia bilang minggu kemarin ya, besok bapak polisi yang akan mengumumkan apa yang diumumkan sama bapak polisi. Nggak ada, yang ada dia di BAP kan gitu. Terus nanti akan preskon, anak saya akan preskon, mana yang akan preskon. Jadi udahlah stop kalian ini merasa bahwa dia itu selalu benar ucapan. Nggak ada yang benar. Gak ada yang benar, semua yang keluar dari mulutnya sampah. Lagian ya, aku juga sebagai rakyat Indonesia dan sebagai seorang ibu nih, ya bagus kalau misalnya anak kau itu sudah ada dalam rumah aman yang bagus, karena katanya bayar, ya kau kan mampu bayar, ya bayarlah. Itu nggak ada yang perlu
nggak ada yang perlu dikagumi. Memang selayaknya seorang ibu, orang tua itu memang harus ngurus anaknya. Nggak ada bukan prestasi, itu emang kewajiban. Kau mau naruh anak kau di mana, mau dilindungi oleh siapa, mau bagaimana, itu memang sudah kewajiban kau ya. Kalau sekarang orang harus ngikutin lagi, masyarakat Indonesia harus lagi disuguhin berita-berita tidak mendidik ini, ya itu menjadi tanggung jawab aku juga sebagai masyarakat Indonesia. Enak ngelihatnya gitu. Nah tapi kalau memang nanti anak kau preskon di samping kau, lalu kau sayang-sayang, lalu kau urus, bagus. Emang itu udah kewajiban seorang ibu, orang tua, emang begitu, bagus. Nggak ada yang istimewa, nggak ada. Jadi aku tuh merasa kenapa aku akan let go, karena aku merasa tidak pantas kalau aku terus nyikat orang yang sedang dalam masalah. Kemarin kan dia udah di BAP tuh ya kan. Terus aku juga sudah bicara sama Naira begini, dia sudah happy kok, dia sudah bisa melihat bahwa oh ibunya ini ternyata bisa standing up buat dia, keluarga, dari ulah-ulah dan fitnahan biadab dia gitu. Dan aku ngerasa juga ya sudah cukup lah ya gitu. Aku juga sudah memberikan edukasi ke kalian semua, tidak boleh ada orang public figure di Indonesia ini yang kita normalisasi untuk berbuat onar, menguasai dunia maya seenak udelnya seolah-olah dia berkuasa. Sampai kapan aparat dan lain-lain kalian juga takut dengan mulutnya? Nggak boleh, nggak ada yang perlu ditakutin pun gitu ya. Dan saran aku juga ya nih, kalau kamu masih mau denger, aku tahu kau itu pasti lagi ketakutan, menggigil, takut, aku tahu gitu ya. Gak usah kau hubungin sana sini, udah gak ada yang mau denger, udah gak ada yang mau ikut campur membela kau ya, kecuali si tante itu. Tante juga berhenti ya, nggak usah mempermalukan diri ya, bawa ke sana sini sana, nggak ada yang mau denger. Yang akhirnya tante dibully di belakang loh, siapa sih dia, aku tinggal jawab ya bukan siapa-siapa. Lalu tante, jangan tante memprovokasi atau memfitnah aku ikut-ikutan bahwa apa yang terjadi di hidup dia itu aku yang bikin susah. Nggak ada, aku ini bukan siapa-siapa tante ya. Udah, kau berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan masalah kau ringan. Jangan selalu bertanya sama aku, kenapa sih biadab foto kaki di pesawat tapi dia ada di Blok M, di Blok M Jakarta. Mungkin sekarang dari rumah dia ke Jakarta bisa naik pesawat. Ambil positifnya aja begitu. Terus katanya si Mail repost ya. Kalau aku konsisten, aku nggak mau nyerang Mail, aku cuma mau berpesan ke Mail jaga diri ya. Aku tahu kamu hanya korban perbuatan keji, manusia keji ya. Mail jaga diri, oke? Aku nggak mau nyerang kamu karena kamu bukan lawanku. Dan lagi-lagi aku miring lagi ya. Dan lagian aku cuman mengingatkan, membuka mata pikiran kalian kalau ada yang ingin berusaha mencoba mengelabuhi, memanipulasi apalah namanya, persamaan katanya berita-berita karena dia dipanggil untuk di LP. Itu ya sebetulnya nggak penting juga ya, mau viral mau enggak, hukum tetap hukum, tegak lurus guys. Miring ke sini sekarang. Dan aku tuh merasa nggak enak. Dan aku tuh merasa guys, aku tuh sudah sebentar lagi aku sebentar lagi udah nggak mau membahas lagi si biadab, karena aku merasa balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dari yang aku bayangkan. Aku akan let go sebentar lagi, mungkin aku sudah tidak ingin membahas dia lagi. Tetapi poin dari permasalahan aku nyikat dia ini, jangan sampai dia mempunyai image yang kalian yakini bahwa dia itu bisa berbuat seenaknya. Dan yang terpenting, sampai kapan negara takut
atau negara terus ditakut-takuti oleh bayangan manusia biadab ini, ya. Nggak ada yang perlu ditakutin, dia bukan siapa-siapa. Terakhir deh nih ya, jangan dia bilang aku halu untuk ikut campur urusan preskon anaknya. Nggak ada yang halu, nggak ada yang mau ikut campur juga. Aku cuman menunjukkan ke kalian semua netizen bahwa ucapan dia itu bual, ya. Ingat waktu dia bilang minggu kapan itu, minggu kemarin ya, besok bapak polisi yang akan mengumumkan apa yang diumumkan sama bapak polisi? Nggak ada, yang ada dia di BAP kan gitu. Terus nanti akan preskon, anak saya akan preskon, mana yang akan preskon. Jadi udahlah stop kalian ini merasa bahwa dia itu selalu benar ucapan. Nggak ada yang benar, nggak ada yang benar. Semua yang keluar dari mulutnya sampah. Lagian ya, aku juga sebagai rakyat Indonesia dan sebagai seorang ibu nih, ya bagus kalau misalnya anak kau itu sudah ada dalam rumah aman yang bagus, karena katanya bayar, ya kau kan mampu bayar, ya bayarlah. Itu nggak ada yang perlu dikagumi. Memang selayaknya seorang ibu, orang tua itu memang harus ngurus anaknya. Nggak ada bukan prestasi, itu emang kewajiban. Kau mau naruh anak kau di mana, mau dilindungi oleh siapa, mau bagaimana, itu memang sudah kewajiban kau, ya. Kalau sekarang orang harus ngikutin lagi, masyarakat Indonesia harus lagi disuguhin berita-berita tidak mendidik ini, ya itu menjadi tanggung jawab aku juga sebagai masyarakat Indonesia. Enak ngelihatnya gitu. Nah tapi kalau memang nanti anak kau preskon di samping kau, lalu kau sayang-sayang, lalu kau urus, bagus. Emang itu udah kewajiban seorang ibu, orang tua, emang begitu, bagus. Nggak ada yang istimewa, nggak ada. Jadi aku tuh merasa kenapa aku akan let go, karena aku merasa tidak pantas kalau aku terus nyikat orang yang sedang dalam masalah. Kemarin kan dia udah di BAP tuh, ya kan. Terus aku juga sudah bicara sama Naira, begini. Dia sudah happy kok, dia sudah bisa melihat bahwa oh ibunya ini ternyata bisa standing up buat dia, keluarga, dari ulah-ulah dan fitnahan biadab dia gitu. Dan aku ngerasa juga ya sudah cukup lah ya gitu. Aku juga sudah memberikan edukasi ke kalian semua, tidak boleh ada orang public figure di Indonesia ini yang kita normalisasi untuk berbuat onar, menguasai dunia maya seenak pudelnya, seolah-olah dia berkuasa. Sampai kapan aparat dan lain-lain kalian juga takut dengan mulutnya? Nggak boleh, nggak ada yang perlu ditakutin pun gitu ya. Dan saran aku juga ya nih, kalau kamu masih mau denger,